Anda lah yang menentukan. Boleh nggak mereka? WNA yang cuma 5 tahun, sementara Anda puluhan tahun seumur hidup. Kalau di Indonesia malah akan terkalahkan. Karena apa? Karena mungkin mereka punya pengaruh. Ya, kalau WNA turunan asing yang belum lama jadi orang Indonesia, tapi mereka punya pengaruh, mereka punya uang, mereka punya kekuatan, maka Anda yang pribumi ya otomatis tersingkirkan. Saya bukan menghasut, tapi ini realitas kalau memang kita ya menggunakan kalimat presiden ialah warga negara Indonesia. Berarti celahnya sangat terbuka lebar. Cuma kan untuk bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang presiden itu masalahnya bukan hanya masalah hukum. Legalitas ya oke, ada masalah, boleh. Tapi secara sosiologis nggak mungkin. Kenapa? Orang Indonesia pastinya nggak mau dipimpin oleh warga negara asing yang baru menjadi WNI. Bagaimana dengan warga negara asing, keturunan asing yang sudah lama jadi warga negara Indonesia? Yang misalnya seperti Anies maupun seperti Ahok, itu kembali kepada masyarakat. Secara hukum mereka boleh berhak, tapi secara sosiologis, secara kemasyarakatan, apakah diterima? Mereka menang. Kalau menang ya berarti bisa-bisa aja. Berarti rakyat Indonesia sudah siap, bersedia menerima pemimpinnya dari keturunan asing. Tapi kalau misalnya ternyata mereka kemudian tidak bisa menang, itu haknya orang Indonesia yang merasa memilih. Sama lah halnya dengan secara hukum kan perempuan juga diperbolehkan untuk menjadi presiden. Ya kan? Tapi apakah Megawati atau Puan kemudian mencalonkan menjadi presiden menang, itu lain perkara. Bisa nggak masyarakat menerimanya? Secara hukum ya boleh-boleh aja. Tapi masyarakat menerimanya tidak, ya terserah masyarakat, terserah warga negara yang memilih. Yang jelas menjadi catatan kita bahwa Megawati itu menang bukan dalam pemilihan. Dia menang karena Gus Dur dilengsarkan. Dan pada waktu itu yang mengangkat dan memberhentikan presiden adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga kemudian ketika Gus Dur dilengsarkan ke MPR berhak pula untuk mengangkat wakilnya yaitu Megawati menjadi presiden. Tapi kemudian setelah dilakukan pemilihan secara langsung ya, pada 2004, ternyata Megawati menang walaupun dia mantan presiden atau dia masih bahkan pada waktu itu masih incumbent, masih jadi presiden. Dia ikut ya dalam pemilihan. Ya. Sampingnya udah ada lawan baru yaitu SBY. Ternyata SBY yang menang. Terus 5 tahun berikutnya 2009 Megawati ikut lagi. Kalah lagi. Ini bisa dibaca bahwa masyarakat Indonesia meskipun secara hukum boleh-boleh saja perempuan menjadi presiden, tapi masyarakat kayaknya belum bisa menerima bahwa pemimpinnya perempuan. Ini realitas ya. Yang mungkin karena sebagian dari kita umat Islam menganggap bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi yang dibalik. Maka kemudian banyak yang kagak mau nerima. Pendapat seperti ini kan bukan hanya dianut oleh yang laki-laki, tapi perempuan juga menganggap kalau memang itu merupakan suatu katakanlah baik itu Al-Quran maupun hadis mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya otomatis nggak bakal menang. Jadi makanya andai kata tahun 2024 itu misalnya ada Puan Maharani menjadi capres, ya sebenarnya kita udah bisa nebak nanti arahnya seperti apa, hasilnya kayak apa bisa menentukan. Begitu juga dengan Hovifah Indar Parawansa. Mungkin kalau dia hanya diwakilkan menjadi wacapres bisa, orang ngelihat presnya bukan ngelihat wapresnya. Tapi kalau dia muncul sendiri Hovifah, ya,
tentu menang. Tapi waktu di Jawa Timur pemilihan gubernur dia menang. Tapi ingat itu hanya tingkat gubernur, bukan tingkat nasional, tingkat daerah. Kalau tingkat nasional, wallahu alam, apakah dia menang? Gitu ya. Oke. Kemudian berarti itu ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami, perdebatan tentang ideologi negara yang akhirnya bisa menerima Pancasila sebagai jalan tengah perdebatan antara negara Islam dengan negara yang menginginkan nasionalisme, pluralisme. Jadi umat Islam ya tidak sepenuhnya dikalahkan karena penambahan yang Maha Esa dalam sila ketuhanan. Tetapi juga yang kedua, bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam ternyata tidak diterima. Karena pada waktu itu orang merasa itu sangat diskriminatif. Berarti hanya orang pribumi saja yang bisa menjadi presiden, ditambah lagi juga harus beragama Islam. Pribumi yang beragama lain kemungkinan besar ya, kalau berdasarkan itu, kalau memang itu yang dijalankan ya nggak bisa jadi presiden. Tapi kembali lagi andai kata secara hukum memang sudah disahkan, tapi kemudian di dalam prakteknya ya belum tentu juga menang. Misalnya dalam capresnya itu ada pribumi yang benar-benar pribumi seperti Luhut bin Sarpanjaitan misalnya, kan dia pribumi banget, orang Batak, tapi non Muslim. Terus kemudian dia ikut presiden, mencalonkan diri sebagai presiden, capres. Secara hukum boleh, tapi secara sosiologis mau nggak masyarakat terima? Ya itu urusan lain. Sama dengan perempuan, secara hukum boleh, karena ada persamaan hak. Tapi secara sosiologis, secara psikologis, apakah masyarakat menerima? Ya nggak tahu juga. Di tingkat Jawa Timur bisa jadi gubernur. Ya. Tapi kalau tingkat nasional, nggak tahu juga lah. Karena untuk bisa menjadi presiden bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah sosiologis, masalah psikologis. Apakah bisa? Nah, kemudian berarti setelah Pancasila itu sudah disahkan sebagai ideologi negara yang berarti menjadi pedoman bagi semua warga negara Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila. Tapi kemudian kita lihat dalam prakteknya. Zaman Soekarno sudah berlaku Pancasila, tapi kemudian kan masih ada KOM. Ketuhanan yang Maha Esa jelas bertentangan dengan KOM. Ya kan? Mana mungkin di negara yang berketuhanan kok ada komunis. Tapi realitasnya pada waktu itu memang komunis merupakan partai yang besar. Partai nomor 4 terbesar yang berhasil sukses di dalam pemilu tahun 55, pemilu pertama. Ya. Pada pemilu pertama itu kan yang menang yang pertama adalah Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Yang kedua adalah Partai PNI, Partai Nasional Indonesia. Ya, PNI Soekarno. Kemudian yang ketiga adalah Partai Nahdlatul Ulama. Yang 4 komunis. Nah, ini partai 4 besar. Berarti kita lihat di situ ada beberapa golongan. Masyumi dengan NU jelas Islam. Tapi PNI nasionalis dan satu lagi komunis. Maka kemudian dalam praktek perpancasilaan di zaman Soekarno itu, Bung Karno berusaha untuk mempersatukan 3 golongan besar ini, agama, nasional, komunis. Maka lahirlah ide untuk menjalankan politik nasakom.
nasional, agama, komunis. Karena sebagai realitas sosial di masyarakat, komunis memang sangat besar. Bahkan ketika pada tahun 60-an itu Partai Komunis sudah merupakan suatu partai yang bahkan mungkin kalau ada pemilu pada waktu itu bisa jadi nomor satu. Karena itu belum ada pemilu lagi, pemilu baru tahun 55 saja yang pertama. Belum sempat lagi ngadain pemilu. Seharusnya kan 55, 60, 65 gitu kan. 70. Tetapi 60 tidak ada pemilu. Bahkan pada tahun 65 komunis yang merasa sudah berkembang menjadi partai yang mungkin sudah nomor satu, itu merasa percaya diri untuk melakukan pemberontakan. Sehingga kemudian terjadilah G30S PKI. Ya, berarti dalam praktek kenegaraan Pancasila tetap ada, tapi ternyata tidak dipakai. Ternyata dalam prakteknya ya Pancasila hanya menjadi hiasan dinding, pidato-pidato, karena dalam prakteknya itu ada nasakom. Ya. Di sini kita melihat bahwa Pancasila tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hanya sebagai simbol saja, omong kosong saja. Sampai akhirnya Bung Karno jatuh, digantikan oleh Soeharto. Lalu apakah Soeharto juga kemudian menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen? Itu memang menjadi moto beliau. Orde Baru melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu motonya. Dalam prakteknya ya enggak. Karena pada kenyataan waktu itu ya Soeharto melakukan definisinya itu monopolistik. Artinya Pancasila harus menurut dia. Orang lain nggak boleh memaknai Pancasila. Maka kemudian keluarlah apa yang kita kenal atau mungkin Anda pernah tahu sebagai P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ya, jadi semua warga negara ditatar. Kayak sekarang nih semua warga negara harus dilakukan vaksinasi, ya kan? Semuanya tidak kecuali. Nah begitu juga pada waktu itu semuanya harus ditatar. Mahasiswa ditatar P4, PNS ditatar P4, warga masyarakat ditatar P4, semuanya. Dan semua itu dilaksanakan oleh BP7 namanya waktu itu. Badan Pelaksana Pendidikan, Pedoman, Pengamalan dan Penghayatan Pancasila. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jadi kita lihat di sini definisi atau pemaknaan dari Pancasila itu hanya milik Soeharto, yang lain nggak boleh. Berarti di sini sudah bergeser bahwa Soeharto sudah totaliter, karena Pancasila kan seharusnya semua orang berhak melakukan penafsiran, tapi tidak. Soeharto udah mendominasi, yang lain nggak boleh beda. Maka kemudian terjadi yang tadinya pluralisme menjadi hanya satu, yaitu harus yang sesuai dengan maunya Soeharto. Ya. Dan orang-orang yang berbeda pendapat otomatis pada waktu itu tidak diberi tempat, bahkan banyak yang masuk penjara. Bahkan kalau terlalu ekstrem dia hilang. Ya. Semua dilakukan dengan kekerasan. Jadi kita lihat di situ karena semuanya dimaknai secara monopolistik, otomatis yang namanya demokrasi nggak hidup. Karena semua hal diseragamin. Semua partai harus berdasarkan ideologi Pancasila. Tapi Pancasilanya Soeharto. Gitu loh. Jadi nggak boleh ada partai yang berdasarkan agama, berdasarkan nasionalisme. Nggak ada, nggak boleh. Semuanya harus berdasarkan Pancasila. Pancasilanya juga dibatasi hanya yang dimaknai oleh Soeharto saja. Nah, kemudian juga di dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45-nya sendiri, Soeharto mendominasi.
Misalnya dalam hal presiden dalam ketentuannya adalah menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah ini menurut Pak Harto dipilih kembalinya itu boleh berulang-ulang. Bahkan dipilih kembali sampai 7 kali. Jadi 7 kali pemilu itu presidennya nggak ganti. Dari saya masih SD sampai anak saya udah mau lulus SD, presidennya masih Pak Harto juga itu. 32 tahun. Nah, berarti di sini juga udah terjadi pergeseran, sama aja dengan zamannya Orde Lama, zaman Soekarno. Pancasilanya sih ada, tetapi maknanya udah bergeser, pelaksanaan juga bergeser, baik pelaksanaan makna dari Pancasilanya maupun dari pelaksanaan praktek Undang-Undang Dasar 45. Sampai kemudian Pak Harto turun tahun 98 dengan adanya reformasi. Aman nggak Pancasila? Nggak juga, karena kemudian dalam sidang-sidang MPR yang berusaha untuk melakukan penyempurnaan atau amandemen UUD 45, itu Pancasila kembali lagi digugat-gugat. Ya, apakah pembukaan itu harus diganti? Apakah Pancasila harus dimasukkan ke dalam sila atau batang tubuh? Dalam batang tubuhnya UUD 45 ada pasal-pasal. Ramai lagi tuh. Ada yang menganggap nggak perlu, ada yang menganggap perlu. Maka kemudian kita melihat bahwa sama saja dengan zaman-zaman sebelumnya dan kaum sekarang juga mengalami. Apakah Pancasila itu benar-benar memang sudah dijalankan? Ya Anda bisa menilai. Ya. Sekarang nih partai-partai yang pada berebut, pada mau menang di DPR maupun presiden. Apakah itu berdasarkan Pancasila murni? Nilai sendiri. Kenapa? Caci maki, politik identitas, menghalalkan segala cara, membuat fitnah, menyebar ujaran kebencian, ya macam-macam dilakukan dalam rangka memenangkan suara. Apalagi itu Pancasila. Berarti juga sama kalau kita lihat dari zaman ke zaman, mulai dari tahun pasca kemerdekaan, setelah itu zaman Bung Karno, setelah itu zaman Pak Harto, setelah itu zaman reformasi, setelah itu zaman sekarang, Pancasila sama, masih hanya bermakna simbolis diucapkan saja, karena dalam prakteknya ya kembali lagi tetap saja pertarungan antara kaum agamis, kaum nasionalis. Komnya udah nggak ada memang. Nasionalis dengan agamis, kita lihat sekarang. Yang nasionalis siapa? Misalnya partainya PDIP, terus kemudian Gerindra, Nasdem, ya, terus kemudian apalagi yang nasionalis, kan berhadapan dengan partai-partai yang berasaskan Islam, P3, PKB, terus apalagi PAN, terus apalagi PKS, Bulan Bintang, kan sama coraknya, jadi tetap aja antara nasionalis dengan agamis, nggak bergeser, cuman komnya yang hilang. Tapi komnya itu hilang, benar-benar hilang. Ini belum tentu. Nah, perlu dalam prakteknya, kenyataannya sekarang kita masih pakai cara-cara komunis, menghalalkan segala cara, menebar fitnah, menyebar hoax, menebar ujaran kebencian. Dalam pemilu sekarang ini, sama juga dengan pemilu kemarin, kan nggak ada mengajukan program. Yang ada hanya caci maki. Dan kita ini termasuk kalangan kampus, termasuk kalangan intelektual tuh lebih banyak emosinya ketimbang nalar.
Jadi pokoknya kalau udah calonnya ya udah calon bodo amat pokoknya apapun juga ya harus dia gitu. Mau salah mau benar gitu. Yang bela apa tahun 2019 yang bela Jokowi ya mati-matian bela Jokowi. Yang bela Prabowo ya mati-matian bela Prabowo. Programnya nomor sekian yang penting benci, emosi, ya emosi yang diutamakan bukan program. Jadi kapan Indonesia maju ya? Nggak tahu saya. Sampai Gus Dur, almarhum Gus Dur itu pernah punya anekdot begini. Ya, bangsa mereka itu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini bangsa mereka kira-kira akan mencapai kesejahteraan, kemakmurannya berapa tahun lagi? 10 tahun lagi kata Tuhan kepada bangsa mereka. Lalu bangsa Jepang, Tuhan, ini kami bangsa Jepang kira-kira akan mencapai kesejahteraan, kemakmuran berapa tahun lagi? 15 tahun lagi kata Tuhan. Bangsa Indonesia nanya, Tuhan kira-kira bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan kemakmuran berapa tahun lagi ya? Tuhannya melengos, jawabnya awal gelap. Itu Gus Dur sampai bikin anekdot kayak gitu. Giliran bangsa Indonesia bilang awal gelap. Nggak tahu, ya gimana kita juga nggak tahu kapan Indonesia merdeka. Kapan Indonesia ini sejahtera. Kayak gini-gini. Ya kan, kamu lihat itu. Pemilu prosesnya belum dimulai. Tapi kan orang udah mulai kampanye terselubung. Bahkan bukan terselubung, terang-terangan kampanye. Ya kan, itu aja udah jelas-jelas pelanggaran di mana nanti jadi pemimpin. Semuanya seperti itu. Di mana-mana mulai banyak itu yang namanya spanduk-spanduk. Dan yang pada ganteng-ganteng, aki-aki semuanya. Nenek-nenek semuanya. Cuma spanduk di mana-mana foto-foto. Ya kan. Terus banyak lagi bendera-bendera. Nggak jelas itu bendera apa. Dulu ada PKPB, Partai Karya Peduli Bangsa. Saya bilang PKPB itu partai kagak peduli bangsa. Siapa yang peduli bangsa yang penting pada menang. Jadi kita sebagai kaum intelektual, makanya saya itu sebel banget kalau Anda andai kata ya, mungkin saya salah, merasa bahwa kalau sudah beragama itu kemudian menganggap orang lain itu seolah tidak beragama, itu yang harus Anda hindari. Karena itu penyakitnya orang Indonesia menurut. Kan kita lihat ada partai-partai itu, Partai PKS, Partai Persatuan, Partai Bulan Bintang, Partai PKB, Partai PAN, semuanya ngaku berdasarkan Islam. Pada kompak nggak? Nggak ada yang kompak, masing-masing kan. Tapi kalau memang benar-benar memperjuangkan Islam, kenapa jadi satu aja? Jelas lah kalau nasionalisme beda-beda, nasionalis itu kan macam-macam. Ya kan, beda-beda visi. Tapi kalau semuanya berdasarkan mengaku sama berdasarkan ajaran Islam, tentunya kan harus kompak satu partai aja, ngapain banyak-banyak. Karena ya karena masing-masing pengen jadi presiden, pengen jadi pemimpin, pengen jadi anggota DPR. Islamnya ya lambang, jadi sama aja dengan Pancasila yang hanya menjadi simbol dari semua partai-partai Islam juga sama. Yang jelas kita tetap melihat bahwa di sini ada pertempuran antara kapitalisme dengan agamis dan mungkin juga komunis, cuma komunisnya tersembunyi, laten, dia ngumpet, entah adanya di mana. Dia bisa ada di partai nasionalis, bisa juga ada di partai Islam sendiri. Kita nggak tahu. Komunis itu paling pintar nyaru, ya, bisa di mana-mana dia. Berbaju ajaran agama, tapi kemudian ideologinya komunis, why not? Kenapa enggak? Bisa-bisa aja.
Kalau kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, nggak mungkin lah menghalalkan segala cara dalam rangka memenangkan pemilihan, kan nggak mungkin. Cuman karena Islamnya cuman apa ya, itu menjadi alat saja, jadi kendaraan saja, karena umat Islam kan di Indonesia kan mayoritas, maka semuanya pada ngaku berdasarkan Islam. Coba kamu lihat nanti tuh banyak foto-foto nanti itu semua pada haji semua tuh, hajah semua tuh. Dalam masa pemilu semua pakai kerudung tuh, pakai jilbab tuh. Tadinya enggak, ya kan? Semua pakai kopiah semua tuh entar tuh. Sekarang mah belum masa pemilu. Coba kalau udah mulai bulan September besok. Kalau enggak itu semua yang namanya foto-foto pada gelar haji semua. Keluar tuh ayat-ayat deh. Yang lucunya ntar saling mengkafirkan tuh. Saling merasa benar. Ya, sudah mendapat wangsit dari langit gitu. Kayak gitu tuh orang Indonesia tuh kelakuan. Ya makanya kalau orang Indonesia bertanya, Tuhan kapan Indonesia makmur, sejahtera, adil, makmur? Tuhan bilang, emang kepikirin. Ya kan, Tuhan bilang awal lah seperti itu. Gus Dur tuh yang ngomong, bukan saya. Ya, artinya Gus Dur sendiri yang sebagai pernah jadi presiden tuh pesimis karena melihat realitasnya Indonesia kayak gitu. Padahal Indonesia ini sangat besar potensinya untuk maju. Kita menginginkan 2045 Indonesia ini menjadi negara keempat terbesar ekonominya. Mimpi kali ya, kalau kondisinya kayak gini. Mahasiswanya aja susah belajarnya. Ya kan? Satu mata kuliah punya buku satu aja belum tentu. Belum tentu. Di mana satu mata kuliah punya buku banyak, impossible. Karena nggak kamu pada main ke perpustakaan. Belum tentu. Kuliah aja cuma ngandelin dari dosen. Catat ke henteu. Nyata juga kagak. Ini aku aja ya. Aku aja kelemahan kita. Ya kan? Beli buku enggak, nyatat enggak, cuma dengerin, bikinin video juga kagak diliatin lagi. Nempelnya kan seiprit. Terus pengen jadi pemimpin. Ya, nanti yang ada pemimpin yang cuma ngandelin emosi ya. Maka begitu berdebat, kalah debat muka orang disiram. Guyur pakai air. Kenapa? Karena kalah debat. Debatnya nggak bermutu. Ya gitulah wajah Indonesia. Makanya saya terus terang aja, mohon maaf aja, saya nggak kepengen kalian tuh menjadi fanatis nggak karu-karuan. Makanya saya merasa enak tadi. Kalau sudah jalankan agama, please jangan tiru-tiru yang nggak benar. Jangan merasa sudah, saya calon ahli surga, kamu neraka. Belum tentu yang bakal jadi ahli surga dan neraka belum tentu. Allah yang tahu hati kita. Baik, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa sebagai ideologi negara, Pancasila sudah ditetapkan jauh sebelum diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 45 sebagai ideologi negara. Tapi perbedaannya kita melihat ya, bukan perbedaannya, bahwa kenyataannya kita melihat bahwa dari zaman ke zaman Pancasila ya hanya menjadi simbol saja dalam pelaksanaannya. Beda cuman eranya aja, ada era awal, ada era Bung Karno, ada era Harto, ada era reformasi, ada era sekarang. Seperti itu aja. Tidak banyak mengalami perubahan apa-apa. Didebatin mah jalan terus. Didebatin mah nggak berhenti-berhenti. Kita debat doang. Gitu. Kongres. Kongko atau beres-beres. Nggak ada berhenti-berhentinya dari zaman ke zaman. Ya, kita sebagai calon cendekiawan kamu. Ya, masa gitu juga sih. Capek aja ya dosen ngajarin. Kalau hasilnya gitu-gitu juga. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.